Halo semuanya, Assalamualaikum. Hari ini kita akan belajar materi kita selanjutnya, yaitu tentang etos, patos, dan logos. Kita akan melihat apa sih perbedaan di antara tiga ini. Dan ketiga ini sangat penting dimiliki seorang persuader ketika ia menyampaikan pesan. Ketika bicara tentang etos, patos, logos, ini kita bicara tentang sebenarnya pendekatan klasik dari retorika, ya. Retorika adalah seni berbicara atau berkomunikasi. Ini dikemukakan oleh seorang filsuf Yunani, yaitu Aristoteles. Ketika kita bicara tentang studi retorika Aristoteles, ini memfokuskan pada apa yang disebut sebagai artistic proof, yaitu faktor-faktor retorika yang dapat dikendalikan oleh seorang persuader dibandingkan dengan inartistic proof atau faktor-faktor retorika yang tidak dapat dikendalikan persuader, ya. Aristoteles mengidentifikasi tiga bentuk utama artistic proof ini, yaitu etos, patos, dan logos. Kita akan lihat masing-masing dari ketiga ini perbedaannya apa, ya. Yang pertama adalah etos. Kalau bicara tentang etos, ini ada dua elemen kunci lah kalau kita melihat, ya. Yang pertama adalah faktor bawaan, atau kita bisa bilang sebuah kredibilitas yang dimiliki oleh persuader. Nah, faktor ini biasanya tidak ada dalam kendali persuader, jadi sudah ada di dalam bawaannya. Kayak misalnya dia seorang dokter gitu ya. Ketika dia seorang dokter menyampaikan informasi terkait penyakit, terkait suatu diagnosa, kalian akan lebih percaya. Karena apa? Karena dia adalah dokter, ada sandang yang digelarnya dia adalah seorang dokter. Beda halnya ketika membicarakan penyakit, tapi yang ngomong misalnya seorang dosen. Mungkin kalian informasi yang diterima berkurang rasa kepercayaannya itu. Jadi makanya ini yang disebut dengan faktor bawaan atau kredibilitas yang dibawa oleh seorang persuader. Yang kedua, faktor ektos, itu ada elemen yang kedua adalah terkait dengan apa yang dilakukan persuader saat membawakan pidato atau informasi yang disampaikan. Apa saja, misalnya seberapa fasih dia menyampaikan informasinya, kemudian bagaimana dia bisa menggunakan gestur atau gerak tubuhnya, kemudian eye contact, variasi vokal, dan sebagainya. Jadi etos ini kita bisa bayangkan bagaimana cara-cara dia menyampaikan pidatonya dengan cara yang baik dan bisa mempengaruhi orang. Misalnya ketika dia bicara, eye contactnya dia tidak ada, dia nunduk terus selama dia bicara di depan publik gitu. Apa yang bisa kita lihat? Kita mungkin kurang percaya dengan ini, apa sih lagi ngomongnya nunduk terus gitu ya, atau gerak tubuhnya, gesturnya tuh kelihatan gugup dan sebagainya gitu. Ketika ada seseorang menyampaikan informasi padahal informasinya benar, dia valid gitu ya, dia punya jabatan gitu ya, tapi ketika dia gesturnya nggak bagus juga, gugup dan kelihatan, ini orang malah menilai ini informasinya benar apa enggak sih, kok dia kayak nggak yakin gitu sih ngebawain pesannya sendiri. Jadi akhirnya runtur juga gitu. Jadi hal ini, makanya dua hal ini penting, sebuah kredibilitas yang dia bawa dalam identitasnya dengan bagaimana cara dia menyampaikannya, itu membuat kita bisa mempercayainya dan membuat kita yakin ada sebuah etos yang dimilikinya. Nah, makanya kita bisa bilang reputasi seseorang, ada faktor bawaan yang dia bawa, yang dia punya, kemudian kredibilitasnya dan bagaimana cara dia mendelivery pesan, ini yang akan membentuk etos atau apa yang kita kenal dengan persuader's image. Jadi gambaran seorang persuader, apa yang terlihat di dalam persuader itu bisa dilihat dari etosnya ini. Oke, bisa dipahami ya etos ya. Kemudian kita bahas tentang patos. Kalau kita bicara tentang patos, ini bicara tentang faktor terkait dengan emosional. Jadi patos adalah penggunaan psychological appeals. Kalau kita bisa gambarkan ini, persuader pertama-tama mengukur. Jadi kalau kamu misalnya kamu akan menjadi persuader, kamu harus bisa mengukur situasi emotional audience dan kemudian mendesain artistic appeal untuk sesuai dengan kondisi emosi audience tersebut. Misalnya contoh, kamu ingin menimbulkan perasaan takut. Misalnya kamu sudah tahu nih audience kamu, situasi emosional audience. Oh, tentang COVID-19 ini masyarakat di Indonesia ini agak sulit nih, misalnya diberitahunya dengan informasi-informasi biasa.
Nah, biar dia pada diem di rumah gitu ya, saya akan kasih informasi yang menakutkan saja tentang penyebaran virus COVID-19 itu bagaimana. Akhirnya kamu menyampaikannya dengan informasi-informasi yang menakutkan. Karena kamu paham audiens kamu ini tidak mudah diberikan informasi yang mengubah mereka. Akhirnya kamu menimbulkan rasa takut. Atau perasaan bersalah. Kalau misalnya kamu ngomong perasaan bersalah dalam kasus konteks COVID-19 gitu ya, kamu ingin menyampaikan itu misalnya dengan kalau kamu keluar rumah atau kalau kamu mudik, kamu sama saja menjadi penyebar dan menjadi pembunuh dalam keluarga kamu. Itu sama saja, karena hari ini kamu mungkin negatif, tapi begitu kamu keluar rumah dan kamu pergi menggunakan kendaraan umum gitu ya, kamu terinfeksi, kamu tidak pernah tahu dan kamu ternyata OTG, orang tanpa gejala. Di rumah kamu bertemu orang tua dan orang tua kamu ternyata terinfeksi juga sampai akhirnya mungkin hilang nyawanya. Misalnya kamu sampaikan dengan cara seperti itu, akhirnya orang, betul juga ya, saya takut nih. Akhirnya ada kekhawatiran orang dan saya tidak ingin merasa bersalah dalam konteks ini, maka saya akan stay at home saja dan tidak mudik. Misalnya seperti itu ya. Nah, inilah yang disebut dengan pathos. Jadi bagaimana seorang persuader mampu membangkitkan emosi audiensnya gitu ya, dengan dia memahami dulu situasi emosi audiens yang dia akan sampaikan informasinya. Oke, Aristoteles juga menyebut ada sejumlah nilai universal yang ada di dalam kesadaran dan emosional audiens yang bisa didekati oleh komunikator. Misalnya tentang bagaimana kita mengendalikan diri gitu ya. Tidak hanya perkara tentang perasaan takut, perasaan bersalah, tapi banyak juga perasaan-perasaan universal lainnya ya. Misalnya bagaimana kita membangkitkan orang jadi murah hati, jadi menjauhi sikap egois, kemanusiaan, kebijaksanaan gitu ya, keberanian dan lain-lain. Itu hal-hal yang bisa kita bangun dari sebuah pathos. Jadi kalau kamu nanti menjadi seorang persuader dan kamu ingin menyampaikan suatu pesan, maka kamu harus pilih emosi apa yang ingin kamu sampaikan kepada audiens kamu gitu ya. Pengendalian diri kah, murah hati kah, menjauhi sikap egois gitu, perasaan takut, perasaan bersalah, itu bergantung dari tujuan pesan yang ingin disampaikan. Yang terakhir adalah logos, yaitu pendekatan pada intelektual dan rasionalitas audiens. Jadi logos ini gampangnya adalah menggunakan logika. Jadi ketika kamu menyampaikan argumentasi atau alasan yang disampaikan, ini harus bisa disampaikan oleh pihak lain. Nah, gimana caranya? Argumentasi tersebut tentunya harus didukung oleh rujukan tepat dan kuat, misalnya perhitungan atau kalkulasi, probabilitas keberhasilan, mitigasi risiko gitu ya, data statistik atau pasal-pasal dalam undang-undang dan lain-lain. Contoh tentang logos, gimana kamu bisa membangkitkan orang yakin dengan informasi yang kamu sampaikan gitu ya. Maka kamu harus menyampaikannya dengan ada logika-logika kuat, ada data-data. Kalau kamu memiliki logika-logika yang pas, data-data yang pas dan bisa diterima oleh audiens, maka ini bisa sangat diterima dengan baik. Misalnya kamu ingin menggalang dana gitu ya, bagaimana orang bisa murah hati pada kondisi situasi saat ini gitu ya. Tidak perlu pakai baju lebaran karena masih banyak yang membutuhkan gitu ya. Dan kalau perlu baju lebaran, dana baju lebaran Anda sisihkan untuk orang-orang yang membutuhkan. Nah, kamu dengan informasi sebegitu saja tidak cukup gitu maksudnya. Tapi kalau kamu tambahkan datanya dengan berapa banyak data pengangguran hari ini di Jakarta saja misalnya ya. Berapa banyak orang yang tidak makan dalam sehari, itu hanya makan sehari sekali, dan itu pun harus irit-irit gitu ya. Kamu kasih lihat data-data itu akan lebih tepat dan membangkitkan orang untuk bisa mendonasikan harta yang dia punya untuk orang lain. Ya kira-kira seperti itulah. Nah, tapi kan juga harus disampaikan dengan ketiga hal yang tadi. Harus ada etos yang kamu miliki, kemudian pathosnya dan logosnya. Saya yakin teman-teman di sini bisa sekali menggambarkan tentang bagaimana ketika kalian menjadi persuader, kalian harus bisa mengkombinasikan ketiga hal ini. Kemudian pertanyaannya, apakah etos, pathos dan logos bisa hanya berdiri sendiri tanpa ketiganya? Tentu tidak ya. Jawabannya karena
ketiga ini adalah sesuatu yang penting. Bayangkan orang punya etos, dia seorang yang berkredibilitas baik, dia memiliki reputasi yang baik, dia keren lah gitu ya gampangnya. Misalnya seorang dokter gitu ya, dia udah punya etos, tapi dia tidak bisa membangkitkan emosional audiensnya, dan dia juga tidak pula punya logosnya. Tidak ada data-data hal-hal yang membangkitkan orang dengan logika-logikanya. Kita ganti lagi, misalnya dia hanya punya patos dan dia hanya punya logos, tapi dia tidak punya etos. Dia pinter membangkitkan emosional orang, dia juga punya data-data ini, tapi ternyata yang ngomong itu tidak sesuai dengan informasinya gitu, tidak kredibel dengan apa yang disampaikan. Mungkin kita hampir percaya, tapi siapa sih yang ngomong? Jangan-jangan ini lagi melakukan propaganda aja. Nah, hal-hal seperti itulah yang ternyata ketiga hal ini tidak bisa terpisahkan dan dia harus ada di dalam diri seorang persuader. Oke, tugas saya nanti adalah berkaitan sekali bagaimana kamu akan menjadi seorang persuader. Kita latihan dan kamu harus mengimplementasikan latihan ini dalam bentuk tiga hal tadi, etos, patos, dan logos. Oke, terima kasih. Itu saja materi hari ini dari saya. Kebetulan ini menjelang Lebaran, selamat liburan ya buat teman-teman semua. Selamat Hari Raya Idul Fitri buat teman-teman yang merayakan. Kita akan ketemu lagi nanti di pertemuan selanjutnya setelah Lebaran. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.